Bang Jimmy ya, selamat malam di live TikToknya Daksa Banua, live informasi tentang kedisabilitasan. Jadi selain kita bernyanyi, kita sharing pengalaman yang kami rasakan dan kami alami, semoga tidak terjadi ya, dialami oleh saudara-saudara kita yang di luar sana. Nah, terkait dengan kedisabilitasan, temanya malam hari ini disebabkan kebanyakan ini kita berdasarkan pengalaman yang kita alami. Itu dimulai dengan kejang demam ya, kejang demam pada usia balita. Nah, itu anak pertama kejang pertama ini sangat sangat bisa menyebabkan banyak kemungkinan. Nah, jadi harapan kami atau pengalaman kami yang sudah mempunyai anak disabilitas, itu balita diupayakan tidak terjadi yang namanya panas tinggi ya, panas tinggi yang sampai mungkin kalau bahasa orang awam itu matanya kebalik-balik gitu ya, kebalik-balik. Nah, itu bisa banyak kemungkinannya bisa menyebabkan gangguan-gangguan dari saraf sensoriknya ya, kemudian bisa mempengaruhi intelijensianya. Nah, kalau kedepannya ya banyak bisa kejadian, bisa ada epilepsi, ada cerebral palsy ya, kemudian hal-hal yang memang kita tidak tahu akibat daripada panas yang tinggi pada saat usia balita itu. Nah, jadi harapan kami kalau bagi saudara-saudara kita atau yang punya keluarga yang usia balita di bawah 5 tahun itu harus waspada. Orang tuanya harus waspada, harus mungkin bisa ada di rumah itu, harus ada pertolongan pertama, obat. Nah, jadi harapan kami kalau bagi saudara-saudara kita atau yang punya keluarga yang usia balita di bawah 5 tahun itu harus waspada. Orang tuanya harus waspada, harus mungkin bisa ada di rumah itu, harus ada pertolongan pertama, obat penurun panas ya, sehingga ketika kejang itu tidak sampai begitu tingginya ya, tingginya panasnya itu. Nah, karena kalau kita pada saat kejang kemudian kita terjadi kejang itu kemudian baru mau ke rumah sakit, waduh itu sangat memakan waktu yang mungkin sudah bisa menyebabkan banyak hal-hal yang memang mempengaruhi daripada proses yang terjadi di dalam tubuh, terutama saraf daripada anak balita kita. Nah, itulah yang harus kita waspadai ya. Nah, dari pengalaman kami, dari anggota kami Daksa Banua ini, hampir rata-rata disebabkan oleh kejang dan panas pertama pada usia balita. Sehingga terjadilah setelah pertumbuhannya itu, setelah kejang itu pertumbuhannya bisa terganggu. Banyak faktornya yang memang seiring berjalan waktu kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kejang demam. Bahkan kalau yang parah itu selalu berulang. Nah, kejang demam yang berulang itu sangat kemungkinan bisa menyebabkan gangguan pada proses tumbuh kembangnya anak kita di kemudian hari. Nah, contoh kalau kejang demam ini yang banyak itu ya gangguan pada saraf atau persarapan. Sebagai contoh, anak kami ya malah divonis menyebabkan cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Nah, ini sangat berat. Mudah-mudahan itu menjadi 3. Jadi kalau kita googling di Google, kita ketik aja itu ada Reksosek ya, Bappenas,
itu akan muncul data kedisabilitasan sedang dan berat. Nah, rupanya data sedang dan berat ini khusus ya, saya bicara di Kalimantan Selatan saja cukup besar. Ya, datanya cukup besar. Ya, hampir 60 ribuan yang terdata terkategori disabilitas sedang dan berat. Nah, itu yang tadi salah satunya yang di dalam pengalaman kami penyebab hampir sebagian besar penyebabnya adalah kejang tinggi atau kejang yang berulang pada usia balita, sehingga anak-anak kami mengalami kedisabilitasan. Ya, nah, kebanyakan lebih pada gangguan daripada sensorik dan motoriknya. Nah, makanya itulah yang dikategorikan sedang dan berat itu. Nah, dalam kategori sedang dan berat ini rupanya di Indonesia terkait dengan regulasi pelayanan medisnya ini belum berpihak ya kepada pelayanan penyebab disabilitas yang sedang dan berat ini. Nah, jadi ketika orang tua ya misalnya ada orang tua muda ya yang baru pertama punya anak, kemudian usia balita, kemudian diponis bahwa ada gejala yang kemungkinannya bisa menyebabkan kedisabilitasan, ya hampir dipastikan orang tuanya akan mengalami kebingungan kemana mereka harus mendapatkan layanan yang terbaik sehingga mengurangi